Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyursila lad din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillah, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asrul. Saya dari Fakultas atau Prodi Pendidikan Agama Islam dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dan ingin melakukan presentasi atau memberikan pengertian tentang kodifikasi Al-Quran yang dibawakan oleh kelompok 2 bersama teman saya, yaitu Devi Rawan. Selanjutnya, terlebih dahulu kita membaca latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu Al-Quran merupakan pedoman umat Islam yang berisi petunjuk dan tuntunan komprehensif guna mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan kitab otentik dan unik yang mana redaksi dan susunan maupun kandungan maknanya berasal dari wahyu, sehingga ia terpelihara dan terjamin sepanjang masa dan sepanjang zaman. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah sekaligus, melainkan secara beransur-ansur dalam masa yang relatif panjang, yakni dimulai sejak zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan berakhir pada masa menjelang wafatnya. Adapun pembahasan yang kami bawa yaitu bagaimana sejarah penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah dan bagaimana sejarah perhimpunan Al-Quran pada masa sahabat, serta apa itu Rasmul Quran dan apa saja macam-macam mushaf Al-Quran. Sejarah perhimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW ialah Al-Quran selain dihafal dan difahami juga ditulis ketika Nabi masih hidup. Jumlah sahabat Nabi yang telah menulis Al-Quran tidak kurang daripada 43 orang. Tetapi yang paling sering dengan Rasulullah SAW dan menulis ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah ialah Zaid bin Zabit, karena dialah sekretaris wahyu Nabi dan dia selalu mendampingi Nabi ketika Nabi Muhammad akan menunjuk yang lain jika Zaid sedang berhalangan. Langkah proses penulisan semasa Rasulullah SAW sangatlah mudah. Mereka menggunakan alat tulis al-usb, yaitu pelepak kurma, atau al-likhab, yaitu batu tipis, atau al-rika, keping kayu atau dedaunan, atau al-karanif, kumpulan pelepak kurma yang luas, atau kayu yang diletakkan di punggung unta sebagai alas untuk menunggangnya, atau pekapah Madura, red atau aktaf, tulang kambing dan tulang unta yang lebar. Kemudian dia disimpan di rumah Nabi dalam keadaan terpencar ayat-ayatnya dan belum dihimpun dalam satu mushaf atau masih menjadi suhuf Al-Quran. Yang kedua, perhimpunan Quran pada masa sahabat Nabi. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Selepas Rasulullah SAW wafat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pada saat khalifah ada pergerakan yang tidak percaya untuk membayar zakat walaupun dari agama Islam di bawah kepemimpinan seorang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Untuk menghadapi ini, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memburu mereka sehingga perang Yamamah berlaku. Dalam 12 Hijriah, yang mengalahkan sekitar 970 sahabat termasuk 700 Hafizul Quran. Dengan banyaknya Hafizul Quran yang dibunuh, bimbang tentang kelestarian banyak Al-Quran yang hilang, Sayyidina Umar bin Khattab meminta Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber ke dalam sebuah mushaf.
Kedua-duanya disimpan dalam menghafal dan menulis dan melantik Zaid bin Sabit sebagai usaha Al-Quran dalam mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Dan pada masa Utsman bin Affan kemudian masuk ke masa Utsman bin Affan, perselisihan tentang pembacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara-tentara Muslim yang sebagaimana direkrut dari Syria atau Syam dan sebagian lagi dari Irak. Perselisihan ini cukup serius, bahkan pada sebagian lainnya saling kafirkan. Tidak ingin masalah larut, Hufaisah al-Yamani melaporkan kepada Khalifah Utsman dan mendesak beliau untuk mengambil langkah mengumpulkan Al-Quran kembali. Khalifah Utsman kemudian membentuk panitia terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit bersama 3 orang keluarga Makkah terpandang, yaitu dari suku Quraisy, yaitu Zaid bin Al-As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Panitia ini diketuai oleh Zaid dan bertugas menyalin suhuf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah. Sebab suhuf Hafsah itulah yang dipandang sebagai suhuf standar. Selanjutnya ada materi tentang Rasmul Quran yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Devriawan. Mungkin kepada Devriawan bisa untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Andi Muhammad Asrul, yaitu yang berjudul Rasmul Quran. Rasmul Quran adalah ilmu yang mempelajari tata cara penulisan Al-Quran, termasuk bentuk huruf dan lafal-lafalnya. Rasmul Quran juga dikenal dengan nama Rasman Utsmani, salah satu metode yang digunakan pada masa sahabat Nabi, yaitu pada masa Utsman bin Affan dengan nama Rasam Utsmani. Sistem penulisan dengan Rasman Utsmani yaitu sistem penulisan Al-Quran sebagaimana yang telah dituliskan pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan oleh tim yang dipimpin Zaid bin Sabit. Macam-macam mushaf Al-Quran. Yang pertama, mushaf Utsmani, Al-Quran yang ditulis ulang pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf ini menjadi standar bacaan Al-Quran yang diakui hingga saat ini. Mushaf Utsman dikumpulkan untuk menyatukan qiraat dan mencegah perselisihan di antara umat muslim. Yang kedua, mushaf Madinah. Mushaf Madinah adalah salinan Al-Quran yang dicetak di kompleks Raja Fahd untuk percetakan Al-Quran di Madinah. Mushaf di Madinah juga bisa berarti naskah Al-Quran yang ditulis tangan, ditulis berdasarkan periwayat ulama-ulama Rasman yang bersumber mushaf-mushaf hasil distribusi Khalifah Utsman. Yang ketiga, mushaf standar Braille. Yang ketiga adalah mushaf standar Braille, adalah salah satu varian mushaf standar Indonesia yang ditulis dengan simbol Braille dan telah dibakukan serta diperuntukkan bagi para tunanetra atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan. Huruf-huruf timbul sehingga mudah dibaca dengan mengandalkan jemari-jemari. Baiklah, sebagai kesimpulan, terdapat 3 periode dalam penulisan dan pengumpulan naskah Al-Quran yang sangat terkenal di kalangan kaum muslim. Dimulai dari periode Rasulullah SAW sendiri yang berupa penulisan dan pengumpulan pada media tulis namun masih bertebaran. Dilanjutkan pada periode Khalifah Abu Bakar yang berhasil mengumpulkan huruf menjadi mushaf dengan tetap mempertahankan 7 dialek yang diterima dari Rasulullah SAW. Dan kembali dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang berhasil mempersempit dialek Al-Quran menjadi satu dialek bangsa Quraisy. Adanya kodifikasi Al-Quran dimulai dari zaman Nabi SAW sampai ke masa para sahabat hingga saat ini sangat amat membantu masyarakat muslim dalam mengamalkan isi Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi presentasi yang mungkin bisa dibawakan dari kami, yaitu dari saudara Devri dan
saya sendiri di Muhammad Asrul. Dan kami akan menutup pembahasan kita pada kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.